Saudara sekalian, sudah beberapa kali saya mendengar pembicara Kristen berkata, jangan membuat kekristenan menjadi rumit. Jangan membuat kekristenan menjadi sukar. Lalu tambahnya, dia berkata, yang penting percaya bahwa Yesus bangkit dari kubur. Maka Tuhan membuktikan bahwa Dia hidup dan berkuasa. Saudara sekalian, pernyataan ini tidak semuanya benar. Kalau kita memahami salah pernyataan tersebut, maka kesalahannya juga menjadi lebih fatal. Sebab saudaraku sekalian, kalau kita salah memahami perkataan itu, kita akan kehilangan substansi kekristenan. Inti dari kekristenan. Dengan pernyataan itu bisa ditimbulkan satu kesan bahwa menjadi orang Kristen karena percaya Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kubur, hidup dan berkuasa, maka segala sesuatu dapat dijalani menjadi mudah. Segala sesuatu dapat dijalani menjadi mudah. Saudara, hal itu akan melanggengkan, hal itu akan membuat filosofi hidup salah masih bercokol dalam kehidupan orang percaya. Filosofi hidup yang salah itu adalah hidup untuk hidup. Hidup untuk hidup. Demikianlah pada umumnya kita mewarisi cara hidup nenek moyang kita dan mengadopsi, mencontoh kehidupan orang di sekitar kita. Hidup untuk hidup. Hidup untuk, ya namanya wajarnya hidup, sekolah, kuliah, bekerja, menikah, punya anak, membesarkan anak, memilih menantu, membesarkan cucu, dan seterusnya. Itu namanya hidup untuk hidup, saudara. Sebagai umat pilihan Tuhan, cara hidup seperti ini keliru, salah. Saudara jangan cepat menanggapi negatif apa yang saya kemukakan. Apakah berarti tidak boleh sekolah, kuliah, kerja, menikah, punya anak? Saudaraku sekalian, bukan demikian maksud saya. Hidup bukan untuk hidup. Hidup itu untuk pembibitan. Hidup ini untuk persemaian, saudara. 70 tahun umur hidup kita adalah masa pembibitan atau masa persemaian. 70 tahun umur hidup kita untuk masa pembibitan atau persemaian. Nursery, planting, seedly. Seperti orang tanam padi, dibibitkan di satu tempat. Dan tentu bibit-bibit yang baik akan diambil, ditanam di sawah. Kita juga disemai, kita dibibitkan. Kalau kita menjadi bibit yang baik, kita akan pasti suatu hari dicabut dari taman fana dunia ini dan ditanam di taman abadi Tuhan. Saudaraku sekalian, lalu apa ukuran bibit unggul atau keunggulan itu? Apa ukurannya? Kita akan memeriksa diri kita dengan jujur. Apa kriteria bibit unggul tersebut? Saudara, tujuan akhir, the final goal,
Goal final dari kehidupan Kristen itu satu, saudara. Dan ini ukuran prestasi seseorang. Melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Saudara akan menghayati bahwa kekristenan itu bukan agama syariat. Bukan agama hukum. Bukan agama yang mengajarkan perbaikan-perbaikan moral. Perbaikan-perbaikan etika. Tetapi kekristenan itu adalah perubahan seluruh hidup. Transformasi. Nah, ini yang akan saya jelaskan di sepanjang khotbah ini. Sehingga seseorang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Dan seorang yang hidup menurut roh, cirinya satu, melakukan kehendak Bapa. Saudaraku sekalian yang kekasih, dan sebenarnya ini satu-satunya yang kita mau capai. Satu-satunya yang harus diraih setiap anak Tuhan. Hidup menurut roh, bukan menurut daging. Kalau saya berbicara hidup menurut daging, bukan berarti seorang yang hidup menurut daging itu hanya bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran umum. Seperti membunuh, mencuri, berzina, dan melakukan tindakan-tindakan amoral umum lainnya. Yang namanya hidup menurut daging adalah segala sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan keinginan Bapa. Itu hidup menurut daging. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang seseorang lakukan di luar kehendak Bapa, itu hidup menurut daging. Apapun. Bahkan sekalipun itu kebajikan-kebajikan. Sekalipun itu perbuatan-perbuatan baik dan di mata manusia mulia. Kita sering dengar orang berkata, dia ini pelit amat sih, nggak punya kasih. Pelit ukuran tidak punya kasih. Alkitab mengatakan sekalipun seseorang memberikan seluruh hartanya, bahkan membiarkan tubuhnya dibakar, itu bisa dilakukan tanpa kasih. Bagaimana bisa perbuatan yang begitu mulia, menyerahkan seluruh hartanya, atau memberikan tubuhnya untuk dibakar, bisa dilakukan tanpa kasih? Bisa. Kalau itu dilakukan di luar komando Tuhan, dilakukan di luar kehendak Bapa, dilakukan tidak searah dengan Bapa, itu namanya hidup di dalam daging. Bicara soal hidup menurut daging atau hidup menurut roh, hidup dalam daging atau hidup dalam roh, ini hanya untuk kita, saudaraku. Ini untuk area orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang telah diberi Tuhan anugerah, dimerdekakan dari hukum maut dan dari hukum dosa. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan tidak memberikan syariat. Tuhan tidak memberikan hukum-hukum atau peraturan-peraturan. Hanya satu saja, jangan makan buah itu. Dan itu sebenarnya hanya petunjuk atau indikasi apakah manusia mau menjadi sekutu Tuhan atau tidak. Selebihnya Tuhan tidak memberikan hukum, peraturan atau syariat. Sebab roh manusia itu roh dari Allah, yang disebut nismat kayim dalam kitab Kejadian. Nismat kayim. Dan roh itu telah memiliki kemampuan untuk mengerti kehendak penciptanya. Dan memang manusia diciptakan untuk memuaskan perasaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia tidak mampu mengerti kehendak Bapa. Di dalam Roma pasal 7 ayat 14. Mari kita lihat. Roma pasal 7 ayat 14. Ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani,
tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ya, terjual di bawah kuasa dosa. Bapak Ibu pernah nggak berpikir, ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, tetapi perbuatannya baik, bahkan sangat baik. Jadi jangan berpikir dangkal atau berpikir picik. Filosofi-filosofi hidup di luar agama Kristen bagus, banyak yang bagus dan bisa termasuk menakjubkan, saudara. Filosofi-filosofi orang-orang Tiongkok kuno, filosofi-filosofi kejawen atau Jawa, itu filosofi-filosofi yang baik. Mengalah untuk menang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka pun juga punya filosofi itu. Dijahati tidak membalas kejahatan. Demi kesucian hidup tidak menikah, dengan rela tidak menikah. Demi kekudusan hidup tidak memiliki kekayaan, mempermiskin diri. Demi kebenaran dia bela, dia pertaruhkan nyawanya. Dia bela negara, dia bela kaisarnya. Itu perbuatan-perbuatan yang agung, saudara. Dan manusia bisa mengembangkan kesucian hidupnya dalam ukuran mereka, atau kesalehan hidup menurut ukuran manusia, semaksimal mungkin, sebaik-baiknya. Tetapi mereka tidak akan bisa mengerti kehendak Tuhan. Hukum syariat peraturan bisa diformat, filosofi bisa diformat, dan mereka diajari kecil dalam format itu. Mereka bisa berbuat berbagai kebajikan atau kesucian menurut ukuran mereka, bisa melakukan kesalehan menurut ukuran mereka. Dan mereka bisa mencapai kesucian, kesalehan menurut ukuran mereka dalam standar yang mengagumkan. Tetapi mereka tidak mungkin bisa hidup di dalam roh. Semua itu dilakukan di dalam daging. Hidup menurut daging. Nah, kita sebagai orang percaya, saudara, dipanggil Tuhan untuk hidup menurut roh. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Berbunyi demikian. Ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Tuhan memberi kita peluang untuk hidup menurut roh. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kemerdekaan dari hukum maut, kemerdekaan dari hukum dosa ini hanya bisa terjadi atas orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara mulai berkata, enak dong. Enak dong. Satu sisi enak, sisi yang lain, saudara kerja keras. Kenapa? Sebab untuk hidup menurut roh ini tidak otomatis. Sebab jiwa manusia telah dipenuhi dengan berbagai warna. Sudah punya goresan, punya sirkuit yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Sudah diformat. Format baik saja tidak membuat orang hidup menurut roh, apalagi format yang salah. Format yang baik artinya diajar jujur, diajar mengasihi sesama, diajar tidak merugikan orang lain. Itu pun belum tentu membuat orang bisa searah dengan Tuhan. Ya mungkin saudara agak bingung maksudnya apa ya. Begini loh saudara. Kan setahu kita adalah orang miskin kita bantu. Ya tahu? Orang susah kita bela, kan begitu? Ya. Itu formatnya. Tapi kalau orang hidup menurut roh, belum tentu. Kalau Tuhan berkata bantu dia, bantu. Kalau Tuhan bilang tidak, jangan bantu. Di situ yang namanya melakukan kehendak Bapa. Anda jangan pikir kalau membantu orang miskin selalu benar, belum tentu. Ada orang miskin yang dibantu tambah rusak. Di situ orang harus mendengar pimpinan Tuhan, punya kepekaan. Kita kan taunya kalau orang susah kita bantu, betul nggak saudara?
Iya. Tapi belum tentu setiap orang yang minta tolong kita tolong. Belum tentu. Kalau Tuhan berkata jangan. Kalau Tuhan berkata bantu, sekian, wah, kita harus taat itu. Bahkan apapun yang Tuhan perintahkan harus taat. Karena memang manusia diciptakan untuk memuaskan perasaan Tuhan, untuk melakukan seluruh kehendaknya. Nah, orang percaya dengan standar ini bukan menjadi baik, tapi jadi sempurna. Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Apa itu ukuran sempurna? Sederhana saja. Mengerti kehendak Bapa dan melakukan, kamu sempurna. Seperti yang Bapa kehendaki. Saudaraku sekalian yang kasih, Roma 8 ayat 2 tadi menyatakan kita dimerdekakan dari hukum maut, hukum dosa. Yang tadinya roh tidak sanggup, roh tidak mampu untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki karena kebodohannya, karena ketidakcerdasannya, karena kelemahannya, sekarang dibuat mampu. Tetapi tidak otomatis. Kejatuhan manusia dalam dosa membuat roh tidak mampu mengerti kehendak Allah dan melakukan. Membuat roh menjadi lemah dan tidak berdaya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, roh berkehendak tapi tubuh lemah. Roh berkehendak mau taat, roh berkehendak mau nurut, tapi tubuh menolak. Nah, sekarang dimerdekakan roh itu. Namun demikian, irama kehidupan seseorang sudah terlanjur salah. Jiwa manusia sudah diwarnai berbagai warna yang tidak mudah untuk membuat seseorang mengerti kehendak Bapa. Saudara sekalian, jiwa manusia itu keroh. Nah, sekarang saudara harus tahu apa itu jiwa. Jiwa itu yang mengendalikan seluruh kehidupan. Jiwa itu yang mengendalikan seluruh kehidupan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kendalinya di jiwa, saudara. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, sebelum manusia jatuh dalam dosa, roh yang kuat menguasai jiwa. Dan jiwa mengendalikan seluruh kehidupan. Jadi tidak usah ada hukum, tidak perlu ada peraturan atau syariat. Manusia sudah melakukan apa yang Bapa kehendaki. Karena jiwa dikendalikan oleh roh, nismat hayin. Rohnya, bukan roh kudus, roh manusia. Tetapi kejatuhan manusia dalam dosa, saudaraku sekalian, membuat roh lemah. Sehingga jiwa diisi oleh, yang pertama, kodrat dosa. Sinful nature. Jadi setiap anak yang lahir itu mewarisi karakter orang tua. Orang tua telah rusak. Yang kedua, jiwa diisi oleh apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, dan itu membentuk jiwanya. Ide demi ide yang dia terima setiap hari itu, idea itu ya membangun pemikiran, thought. Jadi kalau ide-ide itu masuk di pikirannya, dierami, conceived, itu kemudian jadi thought, pemikiran. Pemikiran terus dierami atau inkubasi jadi konsep. Nah, konsep itu, saudaraku sekalian, itu materi dari jiwa. Itu inti dari jiwa. Itu yang melahirkan cita-cita. Melahirkan mimpi-mimpi dari kehidupan seseorang, saudaraku. Cita-cita, keinginan, obsesi. Dan konsep yang dimiliki seseorang itulah yang membuat ia menafsirkan hidup. Hidup itu bagaimana? Dari konsep yang dia miliki. Jadi ide-ide yang dia tangkap setiap hari itu membangun pemikiran. Pemikiran-pemikiran itu, saudaraku sekalian, membangun konsep. Dan konsep itulah substansi jiwa. Inti warna jiwa seorang yang melahirkan cita-cita, melahirkan mimpi-mimpi obsesinya, ya. Konsep itulah yang membuat ia
menilai apakah hidup itu, menafsirkan apakah hidup itu. Saya ambil contoh begini, ini contoh yang paling mudah. Bagaimana seorang wanita memilih jodoh? Tergantung konsep yang dia miliki. Kalau dari kecil, saudaraku sekalian, dia lihat papinya ya, pakai papinya, rambutnya dipotong pendek, bajunya ya sopan seperti beliau, lihat kakaknya ya, bajunya sopan, rambutnya pendek, lihat sepupu, lingkungannya begitu ya. Satu hari ketika dia ketemu pria yang rambutnya biru, kuning, merah, jauh ke atas seperti tentara Roma itu, dia begini, karena konsep tentang pria, tentang suami, nggak begitu. Tapi kalau dia punya papa itu genit, bajunya yang macam-macam, sepatunya dikerincing-kerincingannya seperti sepatu koboi, rambutnya diikat kasih warna, kakaknya juga begitu, rambutnya macam-macam gitu, ke atas memandang Tuhan katanya. Tuhan yang mana? Rambutnya macam-macam. Dia membangun konsep pria itu begini. Jadi ketika lihat pria yang rambutnya warna-warni, jabrik ke atas seperti tentara Romawi, dia berkata, keren. Konsepnya begitu. Itu baru contoh. Bagaimana mengenai apa itu terhormat, apa itu bahagia, apa itu sukses, apa itu berhasil. Dan semua konsep yang dia miliki dibangun dari ide-ide yang everyday dia terima, dia rami, inkubasi, conceive, dia menjadi thoughts, pemikiran, lalu membangun konsep. What life is, apa itu hidup. Nah, di situ orang mulai tahu hidup untuk hidup. Lihat orang sekolah, ikut sekolah, kuliah, mesti menikah, mesti punya anak. Orang punya rumah, aku juga punya rumah. Modelnya sekarang begini, minimalis, harus minimalis. Di rumah kuno pungkar, bangun yang minimalis. Udah, orang sekarang model mobilnya mesti begini, beli. Saya tidak katakan itu salah. Kalau itu jadi tujuan hidup, binasa dia. Hari ini orang hanyut dengan bola. Semua nonton bola, ikut nonton bola. Bola mulai turun animonya. Sekarang masuk keong racun, ikut keong racun. Nah, kita dimerdekakan, tetapi tidak otomatis bisa hidup menurut roh atau dalam roh. Sebab jiwa kita sudah keruh, jiwa kita sudah rusak. Dan bagaimana merubah jiwa? Perlu perubahan secara bertahap. Saudara, kebenaran itu paralel, sejajar, dalam banyak aspek. Tidak ada orang pintar mendadak, tidak ada. Orang mau pintar tetap belajar, step by step, gradually, step demi step. Besok mau ujian akhir nasional untuk tingkat SLTA. Ada seorang umur 16 tahun, belum pernah masuk SMA. Pokoknya masuk aja ujiannya. Seminggu sudah belajar matematik. Yakin bisa? 1 bulan? Sejarah mungkin bisa. Mungkin bisa dapat 6,5, 7 bisa. Tapi habis ujian 2 hari lupa semua. Tidak mungkin dia bisa. Itu semua gradually, bertahap. Saudara yang kolesterol tinggi, gemuk, lemak banyak, mau cepat kurus, sedot, betul nggak? Yang begitu kan? Nggak natural. Terus goyor-goyor ya, jadi goyor-goyor badannya ya. Saya punya kolesterol 386 dulu. Trigliserid saya pernah diperiksa lalu tak terdeteksi tinggi, sungguh.
Waktu check up di Singapura, dokter Singapura gede-gede, mestinya mati pria ini. Setelah saya bertobat, saya olahraga, pola makan saya baik. Itu tidak langsung dari 386 shoot jadi 150. Enggak. 380, 386 jadi 360. Terus berbulan-bulan itu terus saya tekuni. Olahraga. Berat turun 6 kilo, perut jadi keras, tangan keras. Saya olahraga, saya fitness, saya lari. Tetap bertahap. Orang nggak bisa membersihkan jiwanya dalam satu hari. Nggak bisa. Kalau tadi dirusak oleh ide-ide yang masuk, menjadi pemikiran mengkristal jadi konsep, itu udah susah loh. Jadi konsep itu udah susah. Sekarang saudara juga harus mendengar firman secara bertahap. Maka Tuhan berkata, kalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, tetap dulu, meno, tinggal tetap, terus menerus, kamu benar-benar murid, kamu bisa berkembang, kamu akan mengenal kebenaran akan memerdekakan kamu. Oleh sebab itu yang namanya lahir baru itu bukan satu kejadian dahsyat sesaat. Salah konsep itu, saudaraku sekalian. Salah itu pengertian. Dulu ketika saya menjadi pengajar dan pimpinan di sekolah tinggi teologi, kalau ada mahasiswa baru yang masuk, pertanyaan pertama yang paling krusial adalah, apakah Anda sudah lahir baru? Jawabnya dia biasanya sudah. Lalu kita tanya, kapan? Kita sampai tanya kapan. Biasanya dia malah bersaksi. Ketika kelas 3 SMA, Pak, ada KKR di kampung kami. Lalu kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah. Kita anggap itu sudah lahir baru. Itu salah. Itu keliru loh. Biasanya orang merasa lahir baru kalau sudah menerima altar call. Pada waktu kebaktian kebangunan rohani, orang maju ke depan. Katanya terima Yesus. Lalu pendeta berkata, kamu menerima Yesus? Mau, Pak. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku. Amin. Dier, lahir baru. Udah lahir baru cuma dier gitu, langsung lahir baru. Nggak bisa. Konsep harus dirubah baru lahir baru. Konsep-konsepnya itu dirubah. Maka sebenarnya tidak ada orang yang bisa tahu Anda lahir baru atau belum. Orang yang benar-benar lahir baru itu lewat satu perjalanan panjang. Pembaharuan pikiran Roma 12 ayat yang kedua itu. Sampai titik di mana orang mengerti kebenaran dan tidak bisa balik ke dunia. Itu baru lahir baru. Makanya orang lahir baru tidak mungkin binasa. Orang lahir baru pasti selamat. Baru berlaku sekali selamat, tetap selamat. Dia harus melewat proses. Tapi sudah punya iman saya, Pak. Kok tahu udah punya iman? Sudah mendengar firman. Iman datang dari pendengaran kan, Pak? Pendengaran oleh apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Berapa ayat? Berapa pasal? Berapa khutbah? Seberapa pengertian yang kau miliki sampai kau punya iman? Saya mengerti maksud saya. Kekristenan yang benar itu, saudaraku, tidak boleh dibuat sukar atau tidak boleh dibuat kompleks, rumit. Tetapi tidak boleh juga disederhanakan atau disimplifikasi. Nggak boleh cuman Yesus bangkit. Dia berkuasa. Dia buktikan kuasanya. Engkau jadi anak Tuhan. Happy. Apaan itu? Apaan? Substansi Kristen bisa rusak. Menjadi Kristen itu berarti dipanggil untuk dibibitkan. Dipanggil untuk disemai. Untuk mendiami langit baru dan bumi baru. Pertanyaannya, kalau begitu kita tidak boleh, Pak, sekolah, kuliah, kerja, punya anak. Harus.
Sebab di surga itu bukan tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan. Itu zaman batu. Kalau dunia sudah dibawa ke zaman seperti ini, surga tidak mungkin tempat begitu. Saya sedih kalau mendengar khotbah-khotbah begitu. Nanti di surga kita akan nyanyi-nyanyi, pakai baju putih terus. Kalau kita lapar, kita tinggal petik buah, saudaraku sekalian. Kita capek, tidur lagi di rumput. Rumputnya pokoknya tidak virus-virus. Tidur, bangun, kita makan lagi. Tidur lagi, nyanyi lagi. Jereng, main gitar. Taruh gitar, kita tidur lagi. Bosan, saudara. Nanti kita akan makan jeruk, yang kulitnya bisa dimakan, bijinya bisa dimakan. Emang di surga itu luar biasa, saudara. Makan salak, kulitnya bisa dimakan, bijinya bisa dimakan. Itu surga, memang buahnya bagus-bagus. Durian, saudara sekalian. Waduh, buahnya bisa dimakan, durinya juga bisa dimakan. Apa ya? Kalau kita lihat kitab Kejadian, format Tuhan menciptakan manusia apa? Bumi diciptakan dalam keadaan yang harus dikembangkan. Amin. Tapi belum dikembangkan, sudah jatuh dalam dosa. Konsep awal ini pasti akan dilangsungkan Tuhan di langit baru, bumi baru. Makanya manusia harus mengembangkan diri. Rajin, giat, jujur. Kalau dia mengembangkan diri, sekolah, dia kuliah, dia menikah, dia punya anak, membesarkan anak. Ini tanggung jawab hidup yang melatih, mendidik seseorang menjadi manusia yang bertanggung jawab. Dan dia melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak kita sekarang ini dari kecil harus mulai dididik dengan baik. Tidak ada orang jadi jahat mendadak atau bisa menjadi baik mendadak, tidak ada. Tapi karena dunia kita sekarang jahat, orang lebih mudah menjadi jahat daripada baik. Ingat nggak sudah cerita Petrus? Tuhan Yesus berkata di Matius 16, aku harus ke Yerusalem, aku harus mati di sana. Aku harus pikul salib untuk kalian. Nah, kira-kira begitu. Aku akan mati, tapi akan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali tak akan menimpa engkau. Petrus pakai nama Allah loh. Dia tunjuk Tuhan Yesus salah konsep. Apa reaksi Tuhan Yesus? Iblis, nyah kamu. Iblisnya di mana nih? Di idenya Petrus, di pikirannya. Saudara pikir itu setan masuk siut langsung? Enggak. Itu sudah bercokol di pikiran Petrus lama. Kenapa? Petrus lihat orang-orang Yahudi dengan konsep Mesias mereka. Sebab menurut orang Yahudi yang namanya Mesias itu punya kekuatan fisik. Seperti Daud bisa menggulingkan Goliat dan melepaskan Israel dari ancaman bangsa Filistin pada zaman Daud. Maka mereka menantikan seorang Mesias yang punya kedikdayaan fisik, yang punya kekuatan fisik. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus menyatakan dia akan mati di Yerusalem, Petrus bilang, salah ini. Tuhan berkata, iblis. Dari mana iblis? Dari apa yang dilihat Petrus tiap hari. Dari konsep yang dia serap tiap hari. Jadi sebenarnya Petrus sudah lama kesetanan. Sudah lama keiblisan. Nah, itu yang harus dicabut. Tahu nggak Bapak Ibu banyak yang keiblisan? Konsepnya mengenai hidup, kehormatan, sukses, harta, banyak yang salah. Makanya saudara ke gereja dikuduskan. Dengan apa? Yohanes 17 ayat 17 baca. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Itu. Kalau membaca ayat yang berikutnya 20 Pak. Ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Terus? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ya, di dalam aku, Engkau dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Aku dalam Engkau, terus? Agar mereka juga di dalam kita. Di dalam kita. Coba.
Engkau dalam aku dalam engkau, mereka di dalam kita, bersatu. Mesti mengerti kehendak Bapa. Amin. Dikuduskan dulu pikirannya dari konsep-konsep yang salah. Dan itu tidak bisa instan, harus konstan prosesnya. Dan tidak bisa dikompres atau mendadak. Oleh sebab itu kalau saudara ke gereja, udah jangan mikir, aku punya masalah biar ditolong Tuhan. Pasti ditolong kalau Anda bertanggung jawab. Biar saya gak bertanggung jawab, Tuhan juga pasti tolong saya. Itu dukun. Itu dukun tuh begitu. Mbah, saya belum dapat jodoh. Ya udah, mana saya pasang susuk di matamu. Matamu supaya kamu punya mata bercahaya, terus wajahmu jadi menarik. Tapi kalau pendeta nggak begitu. Pak Pendeta, saya belum dapat jodoh. Pak Pendeta, doakan. Kamu harus berdoa, mencari kehendak Tuhan. Kamu harus bekerja, berdoa, bekerja. Yang ketiga, kamu harus bercermin. Kalau bau amoniakmu begini, kira-kira siapa yang mau? Tapi yang pertama, berdoa, hubunganmu dengan Tuhan bagus. Kamu punya inner beauty. Kamu bekerja artinya kamu memantaskan diri. Kamu punya potensi bekerja, punya kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. Memikat, menarik. Baru yang ketiga, kok enggak berani ngomong? Saudara tak bisa bilang saya doakan. Saudara kalau ke gereja Tuhan bilang apa? Harus disertai rasa cukup. Cukup, udah cukup yang saya butuh. Bagaimana aku dikuduskan? Jadi saudara jangan berpikir salah ya. Misalnya begini. Dan berpikir bahwa ada setan yang bisa membuat orang jadi gampang, mudah membalas dendam. Karena kemasukan roh dendam. Jadi ada seorang bapak yang mati waktu muda itu jahat banget, suka balas dendam. Rohnya masih bergentayangan di kuburan itu. Jadi waktu ada orang lewat, rohnya masuk. Pulang-pulang dia suka dendam. Bukan begitu. Kalau ada orang gampang dendam, dari kecil dia sudah lihat. Dia lihat orang. Dia lihat waktu kecil. Dia lihat temannya dipukul, plak. Balas mukul, plak. Set, masuk. Kalau dipukul, balas mukul. Dari situ dulu. Dia lihat ada orang diinjak-injak, ketepuk-ketepuk, teraniaya. Sialnya. Nggak berdaya. Lihat lagi. Diinjak-injak. Yang lain diinjak-injak. Dia balas injak-injak. Wah, mestinya begini. Sebelum diinjak, nginjak dulu. Itu di sini. Setannya itu di situ. Maka anak-anak itu mulai kecil ya, mesti diajarkan kebenaran. Anak-anak itu harus dikontrol dengan baik. Saya sudah perintahkan istri saya untuk membeli buku besar, taruh di ruang tamu. Jadi kalau anak saya pergi jam berapa, dia pergi mau pulang jam berapa, harus tulis. Temannya siapa dan apa yang dilakukan. Kalau dia punya istri, punya suami baru boleh, tidak dikontrol. Selama jadi anak saya, umur di bawah 25 tahun harus lakukan itu. Bapak, Ibu, Saudara kalau nggak lakukan ini, susah dewasa ini, dunia kita tambah jahat. Anak-anak harus nurut. Dilahirkan bukan untuk suka-suka sendiri. Harus dimapankan menjadi orang-orang yang berhasil. Bapak Ibu setuju nggak? Amin apa? Jangan menyenangkan saya. Nggak mau terserah. Saya mau tanya, Bapak Ibu setuju nggak? Ya biar anak bertanggung jawab lah, biar dewasa. Tidak semua anak bisa diperlakukan begitu. Kalau anak bisa diperlakukan begitu Pak, yang bisa diperlakukan begitu dengan senang hati tulis bukunya. Kalau emang dasar tidak mau diatur, dia tidak mau suka. Kalau kamu nurut yang Om Eras katakan, nak, 5 tahun, 10 tahun, 20, 30 tahun kamu cium tangan saya, baru berkata, Om terima kasih. Apakah setelah kanarku masuk penjara baru habis? Saya nggak ada kontrol, nggak bisa kendalikan. Nah gitu. Coba saya tanya, anak-anak setuju nggak? Yang keras, anak-anak setuju nggak? Orang tua nggak boleh ikut-ikutan. Jangan disubsidi.
Saya mau tanya anak-anak yang mau diberkati Tuhan dan berhasil. Mau setuju nak? Itu dong. Saya tepuk tangan untuk anak-anak kita, saudara. Hidup menurut roh itu hidup menurut keinginan, kehendak Bapa. Dan itu jiwanya yang kotor itu mesti diganti. Harus dipenuhi dengan ide-ide baru, pikiran-pikiran baru, konsep baru. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu Injil. Jangan begini loh saudaraku. Kita ngerti nggak ngerti ya udah dah, nggak penting ini. Aduh bahaya sekali. Nah, perubahan bisa terjadi lewat dua hal. Satu oleh firman yang murni. Ingat ini, firman yang murni. Sebab dewasa ini orang suka pungut ayat perjanjian lama tanpa lihat konteksnya, tanpa lihat maknanya, tanpa lihat arti utamanya diajarkan. Itu sesat akhirnya. Jadi ayat setan. Jadi ayat setan. Kok begitu Pak? Tuhan Yesus mendapat pencobaan dari iblis. Iblis pakai ayatnya. Coba saudara dengar. Iblis pakai ayatnya mencobai Tuhan Yesus. Pakai ayat. Jadi kalau orang main pungut ayat Alkitab perjanjian lama tanpa lihat konteksnya, jadi ayat iblis. Tidak mendewasakan. Misalnya di Alkitab perjanjian lama dikatakan, dia berdoa. Langsung hujan tidak turun. Dia berdoa langsung hujan tidak turun. Sekarang kita minta, supaya banjir, minta hujan tidak turun dalam nama Yesus. Itu konteksnya beda. Kecuali Roh Kudus berbicara kepadamu, doa, hentikan hujan, boleh. Tapi Tuhan tidak mengajarkan kita menghentikan hujan. Lalu kita lihat satu ayat, hentikan hujan, kita hentikan? Tak ngerti kan? Dan banyak yang salah begitu, saudara. Harus firman Tuhan yang murni yang diajarkan Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah, itu visi kami mengajarkan firman Tuhan yang murni. Yang kedua, untuk merubah jiwa tadi melalui peristiwa-peristiwa kehidupan. Ada yang goresannya terlalu dalam. Yang goresannya dalam ini merubahnya lewat peristiwa hidup. Kalau cuma dengar khotbah, sering nggak berubah. Misalnya begini, orang yang dikit-dikit, gua bunuh lo, gitu. Ada yang begitu kan? Gua pukul lo. Dan memang dia sok pukul orang juga, sok jagoan. Tapi dia mau berubah. Dia dengar firman, kasih musuhmu, bersikaplah lemah lembut. Amin. Amin doang. Keluar, bunuh lo. Yang model begini, ketemu orang gila di jalan, digebuki. 1 kali belum berubah, bisa 3 kali baru berubah. Diizinkan Tuhan banyak mengalami hal-hal yang membuat goresan dalam itu diterapi, disembuhkan. Makanya mestinya orang gak perlu ngalamin begitu kalau dia bisa berubah. Dan itu pun hanya terjadi untuk orang-orang yang mengasihi dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Yang tidak mengasihi Tuhan tidak dipaksa. Nah untuk yang ini mesti saya jelaskan secara khusus. Mengapa hanya untuk orang yang mengasihi dia? Tapi jawabannya singkat saja. Tuhan mau true love. Cinta yang murni. Nggak dipaksa Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saudara sekalian, kalau kita mendengar firman ini, kita tahu sekarang kekristenan tidak boleh dibuat rumit, tapi juga tidak boleh dibuat sederhana. Kekristenan itu begitu, bahwa kita dipanggil untuk mewarisi kerajaan surga. Hidup bukan untuk hidup, hidup untuk dibibitkan, disemai. Ini perjalanan panjang. Saudara jangan menyanyiakan kesempatan yang berharga ini. Hidup kita hanya 70 tahun. Tetapi kita akan menuai di keabadian atau di kekekalan. Kita harus kembali kepada maksud tujuan Tuhan menyelamatkan, menciptakan manusia. Kita harus kembali kepada maksud tujuan Allah menciptakan manusia. Tuhan menghendaki makhluk
yang diciptakan untuk memuaskan perasaannya, untuk menyenangkan hatinya, untuk melakukan kehendaknya. Itulah sebabnya keselamatan berarti usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya, yaitu hidup di dalam roh, hidup menurut roh, yaitu melakukan kehendak Bapa. Amin.